Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Kali ini saya akan membawakan cerita sejarah mengenai Ali bin Abi Thalib. Pasti teman-teman sudah sering mendengar nama tersebut karena beliau adalah salah satu sahabat Nabi dan juga salah satu khalifah yang pertama kali masuk Islam juga. Perjalanan beliau sangat luar biasa. Maka di sini saya akan mengulas kurang lebih sedikit mengenai kehidupan beliau. Namun sebelum memulai video penjelasannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Tri Hartini, NIM 19311109. Saya dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan membawakan sejarah ini sebenarnya untuk memenuhi mata kuliah SKI di MI dan MTS yang diampu oleh Ibu Mayana Ratih P, MPDI. Saya menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah saya akan mengulas sedikit mengenai biografi beliau, terus perjalanan atau kisah awal menjadi khalifah itu gimana, terus sistem pemerintahannya, kebijakannya, peristiwa penting yang terjadi pada saat Ali bin Abi Thalib, dan kronologi terbunuhnya beliau. Yang pertama adalah biografi. Jadi nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Husayn bin Kilab bin Murrah bin Ka'bah bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah Abdul Hasan dan Husain. Mempunyai gelar Abu Turab. Beliau adalah keponakan sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari putri beliau yaitu Fatimah Az-Zahra. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Husayn. Ayahnya bernama Abu Thalib. Dia adalah paman kandung yang sangat menyayangi Rasulullah SAW. Nama sebenarnya adalah Abdi Manaf. Jadi ayah dari Ali bin Abi Thalib itu adalah paman dari Rasulullah yang sangat menyayangi dan mendukung perjuangan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah, yaitu dekat Ka'bah. Sebenarnya ini terjadi perbedaan antara sejarawan tentang waktu kelahiran beliau. Menurut Hasan Al-Basri, Ali lahir 15 atau 16 tahun sebelum kenabian, sedangkan kebanyakan ahli sejarah mengatakan Ali lahir 10 tahun sebelum kenabian. Yang kedua adalah menjadi khalifah. Setelah Utsman terbunuh pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, kaum muslimin mendatangi Ali dan membaiat beliau sebelum jenazah Utsman dimakamkan. Namun ada yang mengatakan bahwa setelah jenazah Utsman dimakamkan. Pada awalnya, Ali menolak baiat mereka. Beliau menghindar ke rumah milik Bani Amru bin Abdul, seorang Ansor. Orang-orang terus mendesak beliau. Pada tanggal 19 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, ada yang mengatakan Tolhah dan Az-Zubair yang membaiat Ali pertama kali. Jadi sebenarnya Khalifah Ali itu menolak ya, karena beliau tahu sebenarnya menjadi khalifah itu tanggung jawabnya besar. Makanya Ali berusaha menolak. Namun banyak sahabat yang mendesak beliau dan mendukung beliau, sehingga Ali mengambil keputusan bahwa beliau ingin menjadi khalifah untuk menuntaskan pemerintahan atau cita-cita yang sebelumnya, atau melanjutkan kekhalifahan sahabat-sahabat sebelumnya.
Pada waktu itu ada 4 orang sahabat Nabi dari 6 yang dipilih Utsman sebelum wafat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun dilihat dari berbagai segi, Ali yang paling utama. Dari musyawarah Abdurrahman bin Auf menetapkan Ali sebagai tokoh yang paling dipercayai setelah Utsman bin Affan. Penetapan sebagai khalifah ditolak oleh diantaranya Muawiyah, Abu Sufyan dengan alasan Ali harus bertanggung jawab tentang terbunuhnya Utsman. Jadi di sini ketika Ali dibaiat, salah satu yang menolak itu adalah Muawiyah, Abu Sufyan. Karena mengapa menolak? Karena beliau ingin menuntut atau ingin diusut tentang pembunuhan Ali itu, dan beliau menyuruh Ali untuk mengusut hal tersebut. Namun di sini Ali belum memenuhi keinginan beliau, jadinya beliau Abu Sufyan menolak untuk membaiat Ali. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Jadi Ali bin Abi Thalib mengambil langkah awal dalam pemerintahannya adalah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar dengan menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada pejabat dan kerabat dekatnya menjadi milik negara. Ali juga memindahkan pusat kekuasaan Islam ke kota Kufah. Jadi Ali di sini cita-cita awalnya itu ingin mengembalikan pemerintahan seperti pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan yang dilakukan oleh Abu Bakar, Khalifah pertama, dan Umar setelahnya. Nah, dengan cara yang pertama adalah mengambil tanah-tanah yang sudah diberikan waktu itu Utsman saat menjabat kepada kerabatnya, kepada pejabat-pejabat lain, itu diambil kembali dan dikembalikan ke kas negara. Jadi mengembalikan tanah yang seharusnya milik negara itu ke negara tersebut, jadi kas negara gitu. Terus selain itu juga Ali juga memindahkan kekuasaan Islam ke kota Kufah. Yang keempat adalah kebijakan Ali bin Abi Thalib. Jadi kebijakan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah mengganti pejabat dan penataan administrasi. Jadi setelah Ali menjabat sebagai khalifah, beliau mengganti dari pejabat yang dahulu memerintah Khalifah Utsman, diganti ke yang pemilihan beliau. Jadi yang kedua adalah mengatur pemerintah untuk mengembalikan kepentingan umat. Jadi mengatur pemerintahan itu untuk mengembalikan ke kepentingan umat. Yang ketiga adalah menarik kembali harta dan tanah yang dihadiahkan Utsman ke pejabat dan kerabat beliau. Ini mengembalikan tanah yang dahulu diberikan Khalifah Utsman ke kerabat, pejabat untuk sebagai hadiah pada saat beliau memerintah menjadi khalifah, itu ditarik kembali untuk diberikan ke negara atau menjadi kas negara. Yang keempat adalah melaksanakan sistem pajak yang telah diterapkan Umar. Jadi menetapkan gitu ya, sistem pajak yang dahulu itu juga sudah diterapkan pada saat pemerintah Khalifah Umar. Jadi selanjutnya adalah kebijakan Ali dalam bidang fikih siasah, antara lain urusan korespondensi, urusan pajak, urusan angkatan bersenjata, urusan administrasi peradilan. Yang kelima adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib itu memerintah menjadi khalifah. Yang pertama adalah Perang Jamal. Pasti sudah banyak yang mendengar mengenai tentang Perang Jamal. Sebenarnya Perang Jamal ini terjadi antara Ali dengan Aisyah. Yang menjadi alasan perang ini karena Khalifah Ali dianggap tidak mengusut pembunuhan Khalifah Utsman. Jadi kita ulas sedikit mengenai tentang Perang Jamal ini. Perang Jamal ini kan terjadi antara Ali dan Aisyah. Nah, faktor utama yang menjadi tuntutan Aisyah dan pasukannya adalah bahwa Ali seharusnya mengusut atau menghisos pembunuhan Khalifah Utsman. Namun Ali tidak melakukan itu. Sebenarnya bukan tidak melakukan
hal tersebut karena Ali paham bahwa itu juga yang menjadi tuntutan banyak orang. Namun saat itu Ali berada dalam posisi yang terjepit sehingga qisas pun ditangguhkan. Ali kelihatannya ingin membentuk kekuatan terlebih dahulu dari kalangan kaum muslim, terutama dari para pembesar sahabat. Jika itu sudah terbentuk, maka kekuatan hukum untuk mengusut tuntas siapa bunuh Khalifah Utsman akan dilaksanakan dengan lancar. Jadi Ali beranggapan bahwa pemerintahannya beliau itu belum stabil, maka beliau itu akan memperkuat pemerintahannya terlebih dahulu dan akan melanjutkan pengusutan hal tersebut. Namun berbagai pihak tidak inginnya itu sekarang gitu. Jadi harus dituntut sekarang karena jika ditunda pasti akan terjadi terulang lagi gitu peristiwa-peristiwa pembunuhan tersebut. Jadi untuk memutus rantai pembunuhan tersebut itu banyak orang yang menginginkan Ali itu segera mengusut pembunuhan Utsman. Jadi menurut Ali itu persoalan qisas baru ditegakkan manakala itu situasi politiknya sudah tenang dan kaum muslimin sudah bersatu pada dalam satu pemerintahan yang kokoh. Dan Ali itu berusaha tidak terjadi perang. Sebenarnya Ali itu tidak menginginkan perang Jamal ini terjadi karena ya ingin berdamai, tapi pasukan Aisyah itu mendesak untuk berperang, maka terjadilah perang. Terjadi perang pada tahun 36 Hijriah pada awal Khalifahan Ali dengan pasukan Ali sebanyak 10.000 sedangkan pasukan Jamal 5-6.000 orang dipimpin oleh Abdullah bin Az-Zubair. Perang ini banyak memakan korban, banyak sahabat yang meninggal mati syahid di perang Jamal ini. Paling banyak yaitu pasukan Aisyah sebanyak 2.500 orang. Sedangkan pada pasukan Ali yang meninggal antara 400 sampai 600 orang. Dan perang ini dimenangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah perang ini terjadi, dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, Ali mengantarkan pulang Aisyah ke Madinah dengan penuh penghormatan. Dan di sini perang ini sebenarnya terjadi karena banyak provokasi juga, karena Aisyah juga telah diprovokasi oleh sebagian orang untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Jadi Aisyah sebenarnya bukan keinginan sendiri, hanya diprovokasi. Jadi beliau menggebu-gebu menginginkan perang tersebut terjadi. Setelah dipulangkan, Aisyah itu banyak berpikir, banyak merenung, karena setelah dipulangkan itu beliau menghabiskan umurnya untuk beribadah dan mengajarkan hadis kepada para penuntut ilmu di Madinah. Aisyah menjauhkan diri dari hiruk-pikuk percaturan politik yang terus bergejolak sampai akhir hayatnya. Ia juga banyak merenung dan menyesali perbuatannya karena ikut terlibat dalam peperangan. Dari perang Jamal ini sebenarnya banyak korban syahid yang berjatuhan dan kerugian material lainnya. Padahal seharusnya perang ini dapat dihindari, tetapi karena adanya provokasi, perang Jamal tetap terjadi. Yang selanjutnya adalah perang Siffin. Perang Siffin merupakan perang yang terjadi antara pasukan Ali melawan Muawiyah. Peperangan ini terjadi karena faktor politik. Perang ini terjadi di wilayah Siffin,
sebelah selatan Rokah, tepi barat sungai Efrat. Ali membawa pasukan sebanyak 50.000 orang, sedangkan Muawiyah membawa tentara Suriah. Perang ini diakhiri dengan tahkim. Meskipun tahkim tidak menyelesaikan masalah, bahkan telah menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam yang terbagi menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Sebenarnya perang Siffin ini sudah sedikit saya singgung di awal bahwa Muawiyah itu ingin menuntut Ali untuk pembunuhan Utsman karena dinilai bahwa beliau ingin segera menyelesaikan atau menghukum, mengkisos yang telah membunuh Utsman, Khalifah Utsman. Namun Ali di sini ingin mengeratkan atau ingin pemerintahan itu kokoh terlebih dahulu baru menyusut itu. Namun banyak pihak yang kurang setuju dengan hal itu, maka terjadilah banyak perpecahan atau peperangan pada saat waktu itu. Sebenarnya perang Siffin ini terjadi setelah perang Jamal. Yang ketiga adalah perang Nahrawan. Perang ini terjadi pada sepulangnya ke Kufah kaum Khawarij yang memberontak terhadap Ali. Terjadi pada tahun 38 Hijriah. Ali membawa 10.000 prajurit dan menyerang Khawarij di daerah Nahrawan. Hal tersebut karena terbunuhnya sahabat mulia Abdullah bin Khabab dan istrinya yang sedang hamil tua. Jadi di sini sebenarnya Ali ingin mengajukan tahkim atau intinya tidak mau berperang, ingin berdamai. Namun pada saat itu pihak kaum Khawarij itu tidak mau dan ingin tetap berperang, dan hal yang menjadikan Ali melaksanakan perang itu karena salah satu sahabat yaitu Abdullah bin Ka'ab dan istrinya itu terbunuh oleh kaum Khawarij. Jadi setelah mereka terbunuh, Ali merasa bahwa ini harus diselesaikan, dan maka membawa prajurit 10.000 untuk menyerang Khawarij. Sebenarnya Khawarij sendiri juga melakukan pemberontakan terhadap Ali. Jadi perang itu terjadi pada tahun 38 Hijrah dengan perpecahan. Yang keenam adalah kronologi terbunuhnya Ali. Ali bin Abi Thalib meninggal karena dibunuh oleh 3 orang, yakni Ibnu Muljam, Wardan, dan Syabib. Dengan menghunus pedang masing-masing, mereka membunuh Ali ketika beliau ingin menjalankan sholat fajar. Peristiwa tersebut terjadi pada malam Jumat 17 Ramadan. Ibnu Muljam dan kedua temannya membunuh Ali untuk membalas dendam teman-temannya yang telah dibunuh Ali. Jadi begini, sebenarnya Ali dibunuh oleh 3, yaitu Ibnu Muljam, Wardan, dan Syabib. Mereka membunuh Ali karena balas dendam, karena temannya telah terbunuh oleh Ali. Pada saat itu malam 17 Ramadan. Itu saat sholat fajar, 3 orang pembunuh tersebut telah menunggu Ali untuk datang atau memasuki di depan pintu, dan ketika Ali datang, mereka menghunuskan pedang kepada Ali. Kejadian itu telah direncanakan oleh ketiganya. Mereka menunggu di depan pintu tempat Ali biasanya keluar, dan ketika Ali lewat, Syabib menyerang dengan pedangnya dan memukulnya tepat mengenai leher beliau. Kemudian Ibnu Muljam menebasnya pedangnya ke atas kepala beliau. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa banyak khalifah yang meninggal karena pembunuhan. Sebenarnya kematian Utsman itu bukan tidak mau diusut oleh Ali, sekali lagi saya katakan, tetapi Ali ingin memperkuat pemerintahan terlebih dahulu karena beliau baru saja diangkat
diangkat menjadi khalifah dan belum memiliki pemerintahan yang kokoh, sehingga akan sulit untuk mengusut pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sendiri dibunuh ketika beliau membaca Al-Quran, dan Al-Qurannya itu banyak gitu ya, terciprat oleh darah beliau sampai menetes-netes. Itu yang menjadi awal dari pergolakan dari pemerintahan Ali. Jadi di sini banyak orang yang ingin, banyak sahabat Nabi, sahabat Utsman yang ingin menuntaskan pembunuhan itu segera. Namun Ali akan mengusut itu setelah pemerintahannya itu ditangani, dan begitu pula banyak sekali yang memanfaatkan dan memprovokasi sehingga yang tidak suka kepada Ali, sehingga terjadilah peperangan yang terjadi tersebut. Itu saja yang saya dapat sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kata yang salah atau sumber yang masih kurang lengkap atau penjelasan yang kurang jelas. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.